Dalam Islam, beriman kepada Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah adalah bagian dari rukun iman yang keempat. Di antara sekian banyak Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat 4 Nabi yang diyakini masih hidup hingga saat ini, dan akan tetap hidup sampai hari kiamat. Anggapan tersebut muncul berdasarkan kisah mereka yang terakhir kali diceritakan dalam berbagai sumber Islam. Berikut ini adalah Nabi yang diyakini masih hidup hingga saat ini dan kisahnya. 1. Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah manusia ketiga yang diangkat menjadi Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Syits alaihissalam dengan karunia berupa pengetahuan yang luas dan akal yang tajam. Nabi Idris alaihissalam adalah salah satu Nabi dan Rasul yang memiliki mukjizat atau kejadian luar biasa. Salah satunya, Nabi Idris alaihissalam menjadi satu-satunya Nabi yang diangkat ke langit keempat untuk melihat indahnya surga. Salah satu ayat Al-Quran yang menyebutkan nama Nabi Idris adalah surat Maryam ayat 56 dan 57 yang berbunyi, "Ceritakanlah, Muhammad, kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang Nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran Surah Maryam 56 dan 57. Ibnu Katsir menjelaskan, ayat tersebut menjelaskan tentang ketinggian martabat Nabi Idris alaihissalam. Hal ini turut disebutkan dalam Asy-Syahihain tentang hadis Isra Mi'raj, bahwasannya Rasulullah SAW pernah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam di langit keempat. Pada suatu ketika, malaikat Israil sangat mengagumi Nabi Idris karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepandaiannya. Ia berkeinginan untuk menemui Nabi Idris agar lebih mengenal dirinya. Malaikat Israil lantas meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun ke bumi. Secara diam-diam ia menyamar menjadi laki-laki yang tampan dan bertamu ke rumah Nabi Idris alaihissalam. Karena sangat memuliakan tamu, Nabi Idris pun menyambut malaikat Israil tanpa mengetahui identitas aslinya. Nabi Idris lantas mengajak malaikat Israil untuk menginap di rumahnya. Kegiatan di dalam rumah tidak banyak dihabiskan untuk berbincang, melainkan dihabiskan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Israil pun diajak untuk makan oleh Nabi Idris alaihissalam yang kemudian dia tolak dengan alasan dirinya ingin melanjutkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang sama terjadi ketika Nabi Idris alaihissalam mengajaknya untuk tidur karena sudah malam, namun tamunya tersebut tetap menolak dan ingin melanjutkan ibadahnya. Keesokan harinya, kejadian yang sama berulang dan membuat Nabi Idris terheran-heran. Lantas Nabi Idris pun bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya tamunya itu. Dengan hati-hati, beliau pun menanyakan hal itu. "Saya adalah malaikat maut," kata sang tamu. Nabi Idris pun sangat kaget mendengar pernyataan malaikat Israil. Ia mengira malaikat itu datang untuk mencabut nyawanya, namun dibantah oleh malaikat Israil karena tujuannya datang adalah untuk mengenal Nabi Idris alaihissalam lebih jauh. Nabi Idris kemudian meminta 3 permintaan kepada Israil. 3 permintaannya adalah, ia ingin merasakan dicabut nyawanya, lalu dihidupkan lagi atas izin Allah, serta ingin melihat neraka dan surga. Atas izin Allah, malaikat Israil pun memenuhi keinginan Nabi Idris. Ia pun mencabut nyawanya dan membuatnya hidup kembali. Lalu setelahnya, Israil juga mengantarkan Nabi Idris menuju neraka dan surga. Beliau sangat terkejut ketika melihat neraka yang sangat menyeramkan itu. Sebaliknya, ketika di surga ia menunjukkan rasa kekaguman yang sangat besar. Sebab, ia bisa melihat sungai-sungai yang mengalirkan air jernih, pohon-pohon rindang, buah-buah yang lezat, serta pemandangan indah lainnya. Berkali-kali dirinya mengucapkan, "Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah," dan juga menunjukkan rasa syukurnya terhadap apa yang dirasakannya dan dilihatnya sambil terus berucap, "Alhamdulillah, Alhamdulillah." Saat sudah waktunya keluar surga, beliau teringat bahwa sandalnya masih tertinggal di dalam surga. Beberapa sumber menyebutkan sandal Nabi Idris berada di bawah pohon yang rindang. Lalu dirinya masuk lagi untuk mengambilnya. Namun, setelah beberapa lama menunggu, malaikat Israil kebingungan karena Nabi Idris tak juga kunjung keluar dari sana. Ternyata, Nabi Idris nyaman berada di dalam surga dan tidak mau keluar kembali. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Nabi Idris diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap tinggal di surga keempat tanpa menunggu datangnya hari kiamat.
Sejumlah riwayat menyebutkan bahwa Nabi Idris dicabut nyawanya oleh malaikat Israel di langit keempat. 2. Nabi Isa alaihi salam. Sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran, Nabi Isa terlahir dari perut seorang perawan suci bernama Maryam. Ibunda Maryam merupakan anak perempuan dari lelaki pilihan Allah bernama Imran dari keturunan Bani Israel, anak-anak Nabi Yakub. Keluarga Imran adalah salah satu keluarga yang dipilih Allah untuk mendapatkan keistimewaan berupa nikmat kenabian. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Nabi Isa adalah salah satu hamba terbaik pilihannya. Nabi Isa juga menjadi utusan Allah yang berkedudukan tinggi dan mulia di sisinya. Salah besar apabila kaum Yahudi menyebutnya anak pesina. Nabi Isa juga bukan pula anak Allah, melainkan khalifah yang ditugaskan menjadi petunjuk bagi umatnya. Risalah Nabi Isa pada masa-masa awal setelah kelahirannya adalah menetapkan makam kenabiannya. Selain itu, Maryam juga dinyatakan tidak berdosa atau bersalah. Saat itu Nabi Isa belum bertugas untuk memikul tanggung jawab memberikan petunjuk dan menyampaikan agama Allah kepada kaumnya. Namun ada bahaya yang dilancarkan oleh sekelompok Yahudi. Mereka mengancam Nabi Isa dan Maryam sang ibunda. Pada waktu itu Allah senantiasa menunjukkan kuasanya. Dengan penuh kasih sayang, Allah selalu menuntun Nabi Isa dan Maryam ke tempat yang aman, yaitu di sebuah negara yang nyaman dan air yang mengalir lancar. Di tempat itulah, Nabi Isa melalui masa-masa pertumbuhannya. Dia tengah disiapkan untuk menyampaikan risalah samawi. Pada sebagian riwayat disebutkan tempat itu adalah Najaf. Di sanalah Nabi Isa bertumbuh dan berkembang atas perlindungan Allah. Pada masa kenabiannya, Nabi Isa ditugaskan untuk mengajak Bani Israel kembali kepada Allah. Nabi Isa mengharapkan hidayah datang agar dapat menyelamatkan kaumnya dari kesesatan. Pada masa itu, Allah mengajarkan kitab Taurat dan Injil kepada Nabi Isa. Ada banyak hikmah dan ilmu yang hanya diberikan kepadanya. Bahkan, Allah juga memberinya berbagai mukjizat agar masyarakat dapat mengakui kenabiannya. Perjalanan dakwah Nabi Isa tak selalu berjalan mulus. Sebagian umat Yahudi menyimpan permusuhan kepada Nabi Isa. Bahkan mereka berencana untuk membunuh utusan Allah tersebut. Pada suatu ketika, orang-orang Yahudi berencana melakukan pembunuhan terhadap Nabi Isa. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, orang-orang Yahudi menghasut Raja Damaskus atau Damascus, seorang musyrik penyembah bintang. Mereka mengatakan bahwa di Baitul Maqdis terdapat seorang lelaki yang menghasut halayak ramai agar memberontak kepada Raja. Lantaran murka, Raja memerintah gubernurnya agar menangkap Nabi Isa, menyalibnya, lalu mengikat kepalanya dengan duri. Sementara, Allah melindungi Nabi Isa dengan cara menyerupakan sahabat Nabi Isa seperti dirinya. Saat penangkapan terjadi, Nabi Isa diangkat ke langit. Hal itu tertuang dalam Quran Surah An-Nisa 157-159. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab, kecuali akan beriman kepadanya, Isa, sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Dari ayat tersebut, dapat diketahui bahwa Nabi Isa tidak pernah mati disalib. Allah menyelamatkannya dengan mengangkatnya ke langit dan menempatkannya di suatu tempat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak menjelang hari kiamat, Nabi Isa akan turun untuk membunuh Dajjal dan membuktikan kebenaran yang sesungguhnya. 3. Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas merupakan putra Yasin bin Fanhash. Fanhash sendiri merupakan putra Aizar bin Harun. Dengan kata lain, Nabi Ilyas merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihi salam. Beliau diutus Allah ke dunia untuk memperbaiki akidah kaum Israel di negeri Baalbek yang terletak di daratan Libanon. Dalam Qasas Al-Anbiya, diriwayatkan bahwa Nabi Ilyas masih satu garis keturunan dengan Nabi Harun alaihi salam, tepatnya keturunan keempat. Nabi Ilyas adalah nabi yang diutus untuk menjadi petunjuk bagi kaum Bani Israel di sekitar Yordan dan Syam yang menyembah berhala. Beliau berdakwah agar umatnya meninggalkan kebiasaan buruknya itu.
Namun, kaumnya tidak pernah menghiraukan ajakan Nabi Ilyas. Padahal Nabi Ilyas sudah berulang kali mengingatkan. Kaum tersebut tidak peduli dengan ajakan yang disampaikan Nabi dan Rasul-Nya. Nabi Ilyas khawatir, kejadian dari kaum Bani Israel ini membuat Allah murka. Nabi Ilyas selalu mengingatkan agar umatnya terhindar dari kemusyrikan. Sudah 3 tahun tidak ada hujan di lingkungan kaum Bani Israel. Dan Nabi Ilyas pun mendapatkan wahyu dari Allah. Hai Ilyas, pergilah kepada mereka dan beritahukanlah bahwa tidak lama lagi akan turun hujan di Bani Israel ini. Maka Nabi Ilyas pun mendatangi mereka, tetapi mereka tetap saja membangkang dan malah mengatakan Nabi Ilyas si pengacau. Nabi Ilyas pun menjawab, saya bukan pengacau, justru kalianlah mengapa menyembah berhala Baal. Kalian telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hentikan musibah kekeringan ini. Musibah pun berhenti dan Allah menurunkan hujan kepada Bani Israel. Berhari-hari kaum Bani Israel hidup bahagia karena mendapatkan anugerah hujan setelah sekian lama kekeringan. Perekonomian mereka pun kembali pulih. Dengan adanya kenikmatan yang diberikan Allah tersebut, justru mereka tidak bersyukur. Mereka kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali melakukan kemaksiatan. Kaum Bani Israel kembali menyembah Baal. Akhirnya kaum Bani Israel pun kembali ditimpa musibah yang lebih berat, yaitu gempa bumi yang dahsyat. Mereka pun gelimpangan dan tidak bernyawa lagi. Nabi Ilyas alaihissalam dan orang-orang beriman selamat dari musibah tersebut karena sudah terlebih dahulu meninggalkan negeri tersebut. Nabi Ilyas menunjukkan sikap sabar dalam menghadapi umatnya yang pembangkang dan durhaka. Setelah menjalani dakwahnya dengan gigih, suatu ketika tibalah malaikat maut mendatangi Nabi Ilyas alaihissalam untuk mencabut nyawanya. Mendengar hidupnya akan berakhir, Nabi Ilyas pun bersedih dan mulai menangis sehingga membuat sang malaikat kebingungan. Saat Israel bertanya mengapa dirinya menangis, Nabi Ilyas pun menjawab bahwa dirinya sangat sedih. Karena ia berarti tidak bisa lagi berzikir kepada Allah, sementara orang yang masih hidup terus berzikir memuji nama Allah. Karena jawaban tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan malaikat Israel untuk menunda pencabutan nyawa Nabi Ilyas agar ia dapat terus berzikir kepada Allah selama yang ia mau. Dengan begitu, Nabi Ilyas pun diyakini belum meninggal dan masih hidup hingga kini, meskipun tidak ada ayat maupun hadis yang membahas hal ini secara jelas. 4. Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir merupakan salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga kini keberadaannya masih menjadi misteri. Banyak muslim mempercayai bahwa Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa Nabi Khidir memperoleh amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan ilmu hikmah kepada para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ahmad juga dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada seorang anak dari Sem bin Nuh alaihissalam telah meminum air kehidupan, lalu ia bisa hidup dengan lama. Maka, pergilah Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir untuk meminum air kehidupan tersebut. Hanya saja, yang berhasil menemukan air tersebut adalah Nabi Khidir, dan Raja Zulkarnain tidak berhasil. Nabi Khidir merupakan hamba Allah yang saleh. Dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Nabi Khidir merupakan kawan sekaligus guru bagi Nabi Musa. Nabi Khidir memberi syarat agar Nabi Musa bersabar, dan Nabi Musa patuh terhadap syarat tersebut. Akan tetapi, Nabi Khidir bertanya, bagaimana kamu bisa bersabar atas sesuatu yang kamu belum memiliki pengetahuan yang cukup akan hal itu? Banyak ulama yang meyakini bahwa Nabi Khidir masih hidup dengan jasadnya. Ia akan meninggal sebagai manusia kelak saat akhir zaman. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari juga menyanggah pendapat orang-orang yang menganggap bahwa Nabi Khidir telah wafat. Ia mengungkapkan bahwa Nabi Khidir masih hidup sebagai manusia yang dikhususkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebagian ulama justru ada yang berpendapat bahwa Nabi Khidir telah wafat. Pendapat ini mengacu pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, kami tidak menjadikan keabadian bagi seorang manusia pun sebelum engkau, Nabi Muhammad. Maka, jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Surah Al-Anbiya ayat 34. Selain itu, wafatnya Nabi Khidir juga semakin diperkuat dengan hadis berikut. Setelah lewat 100 tahun, tidak seorang pun yang sekarang masih hidup di muka bumi. Kisah Nabi Khidir yang masih hidup hingga saat ini adalah suatu misteri yang tidak dapat diprediksi oleh manusia biasa.
Kita hanya perlu meyakini bahwa Nabi Khidir adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa tugas tersendiri sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.